Oke, kenalan dikit. Aku Jeffrey Sarwono ya. Aku salah satu yang 12 yang ikut mission trip ke Eropa terakhir kali. Jadi aku kenal yang dari France, tapi ada beberapa yang nggak kenal yang dari Dubai, yang Middle East sama Skandi ya. Salam kenal. Ya, hari ini aku dikasih kesempatan untuk sharing dan ini bakal salah satu pertama kali sharing dalam bahasa Indo ya. Biasanya aku sharingnya Inggris dan hari ini disuruhnya Indo. Jadi kalau bahasa Indoku kacau atau sedikit ada Jawa, maafkan. Uh, Semoga mengerti ya. Jadi this month, ngomong Inggris langsung. Uh, Bulan ini tema firmannya adalah jemaat ya. Dan hari ini aku bakal sharing gimana menjadi jemaat yang baik atau jemaat yang luar biasa. Dan kita akan belajar dari orang di Alkitab yang nggak even dinamakan namanya. Dan kita bisa buka di John 9 ya. Title-nya sendiri adalah The Man Born Blind. Ya. Jadi namanya pun nggak dituliskan. Ya, kita belajar dari orang ini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia, akulah terang. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi itu, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Jadi di sini ceritanya itu Yesus cuman jalan-jalan, sedang lewat, tidak ada spesifik, tidak ada situasi yang tertentu untuk dia itu mendatangi orang buta ini. Jadi ini nggak ada acara apa, dia cuma jalan-jalan biasa, dan dia sudah lewat, dan dia melihat seorang buta ini yang sejak lahir. Terus, murid-muridnya mengajak diskusi Yesus. Oke? Jadi ini belum ngomong sama orang butanya sama sekali. Bahkan di ceritanya yang satu paragraf yang aku cerita 1-7 ini, orang butanya tidak ngomong sama sekali. Jadi ini nggak ada diskusi sama orang butanya sama sekali. Ini kayak orang butanya ini cuma third person ya. Dia cuma dikatakan tapi dia sendiri nggak ikut partisipasi berbicara ya. Jadi ini Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta itu dan Yesus sendiri yang berhenti untuk mendatangi orang buta ini. Dan yang aku mengambil dari sini itu adalah, pernahkah Anda bilang ke diri sendiri atau ke orang lain ya, aku tidak layak untuk mengikuti Tuhan, atau aku tidak layak, aku malu pergi ke CG atau malu pergi ke gereja, soalnya aku ini orang berdosa, ya. Atau aku ini kurang konsisten doa, atau aku nggak baca Alkitab sama sekali, jadi aku nggak mau deh ikut CG, nggak usah. Aku sendiri pernah dengar ya dari my own cousin, sepupuku sendiri, tak ajak CG, nggak mau. Aku nggak layak, aku terlalu banyak, aku meso, jadi aku naik ke CG itu kayak nggak layak. Tapi kalau diceritakan di sini, Tuhan itu tidak melihat orangnya. Tuhan itu mencintai semua orang. Ya. Jesus loves everyone. Ya, sadarilah
kita semua ini tidak layak dan berdosa. Ya, siapapun orang manusia ini, semua itu tidak layak, semua itu berdosa. Tetapi itu tidak berhentikan Tuhan mencintai kita. Ya. Belajar dari interaksi Yesus sama orang buta ini tidak melakukan apapun yang spesial, ya. Kayak yang aku tadi bilang, orang buta ini nggak even ngomong apapun, ya, nggak even berbicara. Dan kenapa Yesus itu kok bisa tetap datang dan bahkan even menyembuhkan dia? Ya, yang di ayat terakhir, yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi dia born blind, tapi terakhirnya matanya melek. Jadi Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Percayalah dari dulu sampai sekarang Tuhan itu sudah mencintaimu. Kayak di 1 Yohanes itu nggak ada ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Bukan kita harus layak dulu baru kita bisa mendapatkan kasih Tuhan. Enggak, Tuhan itu sudah mengasihi kita dari dulu sampai sekarang. Tidak ngurus kamu ini orang buta atau orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, Tuhan itu sudah mencintai kamu. Nah, all we have to do, apa yang kita harus lakukan sebagai jemaat Tuhan adalah respon kepada Tuhan. Jadi di cerita ini langsung yang di ayat 6 ya. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Terus disuruh pergi ke Siloam. Jadi, apa yang dilakukan sama orang buta ini? Jadi ini belum even ngomong-ngomong sama orang buta ya. Cuman disuruh, langsung disuruh. Dia nggak even ada, tuh Yesus tidak ada berbicara, kamu mau disembuhkan atau enggak? Oh, kamu mau diampuni atau enggak? Oh, atau orang buta ini nggak even minta, Tuhan, Yesus, tolong aku perlu disembuhkan, gitu ya. Enggak, Yesus langsung menyuruh orang buta itu. Dan apa yang lebih aneh lagi, Yesus meludah ke tanah, ya, dan mengoleskan itu ke mata orang buta. Pikirkan sedikit ya. Bayangin aja, kamu keluar, terus ada pengemis di luar, dan kamu ludahin ke tanah, terus kamu ngoleskan itu ke pengemis yang buta itu. Pengemisnya pasti marah, ya. Kalau nggak marah pasti jijik kayak, apa ini, kenapa kok ada ada suara, terus tiba-tiba matanya kena ludah dan tanah dan lumpur ya basically. Dan itu kalau di perspektif dari orang butanya ini lumayan aneh, dan bahkan bukan aneh lagi, ini lumayan kepada yang jijik ya, kepada yang merasa, oh ini kenapa ini aku kok diludahi, kenapa aku dikasih lumpur ini. Nah, ini di salah satu lesson atau apa? Lesson atau apa ya? Pokoknya lesson yang kita bisa dapat dari ini adalah kadang di hidup kita itu belum sempurna, kita belum hidupnya belum comfortable, kita belum apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan sudah suruh kita. Ya, apalagi kalau kita dapat celaka ya, atau kita dapat posisi yang tidak enak, malah kayak orang ini, orang buta ini, dia malah mendapatkan posisi yang tambah lebih gak enak lagi. Dia sudah buta, sekarang dia ada lumpur di matanya. Ya, jadi Tuhan itu kayak nggak bantu gitu loh. Yesus malah nggak bantu. Tetapi apa yang dilakukan orang buta ini, dia malah meresponi, dia nggak komplain, dia nggak membantah, dia nggak teriak-teriak, dia malah langsung jalan ke kolam Siloam. Bayangkan aja, orang ini buta loh ya. Orang ini buta, dia harus jalan ke Siloam. Jadi kalau dia jalan ke kolam itu, dia berarti itu harus minta tolong orang. Atau orang nanti mungkin lihat dia bingung. Jadi mungkin dia malu ya, ini kayak ini sudah orang buta, mungkin pakai tongkat gitu ya, jalan-jalan nggak jelas, ada lumpurnya di matanya juga. Kayak orang ini kenapa ini kok
ada lumpurnya di matanya, atau dia harus tolong ada yang tahu kolam Siloam di mana gitu ya misalnya. Jadi ini lumayan uncomfortable harusnya buat orang buta ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia meresponi Tuhan, dia langsung taat. Dia nggak bicara sama sekali. Kayak ini 1-7. Dia tidak berbicara sama sekali, tetapi dia responi kepada Tuhan. Makanya first point adalah respond to his call. Ya. Kadang orang itu selalu bilang, oh ngomong sama Tuhan atau nyari Tuhan itu susah, atau kita kayak aku mau dengar suara Tuhan atau mau mendapatkan revelation dari Tuhan itu susah. Padahal realitasnya Tuhan itu yang mencari kita ya. Gak usah kita mencari jauh-jauh atau susah-susah. Tuhan-Tuhanan ini apa? Yesus itu loh sudah mencari kita. Bahkan kayak yang di lagunya Leaves the 99 kayak Reckless Love itu ya. Leaves the 99 itu artinya ada 100 domba, kalau satu hilang pun dia akan meninggalkan 99 itu untuk mencari domba yang hilang. Jadi kalau kita ngomong, oh susah, nggak bisa nyari Tuhan, oh salah perspektif itu. Tuhan itu sudah mencari kamu. Apa yang kamu harus lakukan itu nggak usah nyari Tuhan lagi, cuman responi Tuhan. Soalnya Tuhan itu sudah di pintumu, di pintu hatimu. Apa yang kamu harus lakukan itu cuman meresponinya kepada itu. Dan kita lanjut ke Yohanes 9 ayat 16 sampai 23, 16 sampai 17-nya nggak ada di PPT ya biasanya. Jadi saya bacakan aja. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, ngomongin Yesus ya. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkatanya untuk diri sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan diinjilkan. Amin. Dan apa yang kita bisa belajar dari sini ya adalah di ini ayat-ayat yang barusan baca itu setelah orang buta ini yang sudah melek ini, dia setelah dapat mujizat ini dia diinterview banyak orang. Kalian bisa bayangkan ya, kalian punya teman yang dari dulu sejak lahir buta, atau kayak aku aja ya, aku dari dulu punya pakai kacamata, terus nanti muncul lagi nggak pakai kacamata, masih naik, loh kamu kontak lens loh kamu matamu kenapa? Bayangkan ini orang lahirnya buta, jadi matanya mungkin nggak even buka ya, dia tuh tutup, makanya ditulis melek. Orang ini matanya dari dulu tutup. Jadi kalau orang dia lewat, pasti orang kayak bingung, loh, ini sekarang matanya kok buka? Jadi dia itu diinterview sama pertamanya neighbors, tadi kita nggak baca, soalnya singkat, neighbors-nya dia, tetangganya dia itu semua nanyain dia, loh, kamu kan orang buta itu. Kenapa kok bisa sembuh gitu ya? Ditanya-tanyain. Nah, yang kita bisa belajar adalah dari pertanyaan yang dari Farisi ini. Farisi ini nanyanya itu bukan kayak interview ya, malah kayak interogasi. Soalnya salah satu yang Yesus melakukan itu dia menyembuh saat Sabat, dan hari Sabat buat orang Yahudi itu
hari yang suci dan tidak boleh melakukan apa-apa. Dan salah satunya itu menyembuhkan. Ya, menyembuhkan itu tidak boleh. Aneh sekali ya. Aku sempat pergi ke kemana? Germany rasanya. Pas di Jerman ada satu library itu liftnya itu kayak seperti orang Yahudi yang sampai sekarang melakukan tradisional itu liftnya itu nggak usah dipencet naik sendiri ya itu jadi liftnya itu selalu naik sendiri turun sendiri kamu cuman jalan maju nanti liftnya naik kalau sudah di lantainya Anda langsung keluar gitu mereka itu percayanya sampai segitunya lift aja nggak boleh pencet buttonnya itu nggak boleh pencet. Nah, menyembuhkan ini salah satu yang tidak boleh. Dan orang-orang Farisi ini marah. Loh, kamu kok bisa disembuhkan? Nggak boleh, ini hari Sabat. Ya. Jadi ditanya-tanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Lah, pertanyaan yang pertama, dia menjawab, oh nabi profet. Dia adalah seorang nabi, prophet. Dan terus orang Farisinya nggak percaya, ini mungkin orangnya nggak buta deh. Orang ini mungkin dari dulu sudah bisa melihat. Terus ditanya papa mamanya, dan papa mamanya sendiri juga menolak dia kayak harusnya ya kalau menjadi papa mama pasti bahagia ya punya anak yang dari dulu buta loh. Sekarang bisa melihat pasti nggak sih bahagia. Wong punya teman sembuh atau punya punya anak sembuh itu sudah bahagia. Apalagi ini dari dulu buta, jadi bukan penyakit. Ini sudah born blind. Jadi dari dulu tidak pernah punya visi sama sekali. Nah, terus sekarang bisa melihat, sudah melek. Harusnya papa mama ini bahagia, tapi apa yang mereka jawab? Oh nggak tahu, aku nggak tahu yang disembuhkan dia itu siapa, tanya sendiri. Gitu aja. Bukan malah sukacita, tapi malah kayak apa ya? Ganti topik kayak, oh nggak tahu tanya dia aja, tanya dia aja. Mereka nggak mau bertanggung jawab gitu ya. Terus dilanjutnya eh, dilanjutnya di ayat 30 sampai 33 orang Farisi ini jawab lagi bukan jawab lagi, tanya lagi ke orang butanya ini. Loh, sungguhan ta orang Yesus ini yang menyembuhkan kamu gitu. Terus dia jawab lagi, iya Yesus ini Tuhan. Ya, ini baca dikit nih. Ya nih, jawabnya orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang dosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya ini orang yang buta ini, yang aku pasti kalau dibandingkan sama orang Farisi, pasti orang Farisi ini tahu Alkitab lebih jauh ya. Mereka pasti ke gereja pas zaman itu sinagog ya, temple itu pasti lebih sering daripada orang buta ini. Tetapi orang buta ini yang malah mengedukasi orang Farisi. Oh, orang Farisi tambah marah lagi ya. Dan kenapa ini ceritanya kayak gini ya? Apa yang kita bisa belajar adalah setelah dia disembuhkan, orang buta ini tetap mengasih kredit kepada Yesus. Dan itu poin kedua, yaitu stay committed even through adversity. Orang buta ini langsung dikasih challenges sama Tuhan. Ya, setelah berkat langsung dikasih challenges. Ya ini tiga interogasi ini dari Farisi dan neighbors-nya. Dan orang buta ini melewatkan ini dengan bagus ya. Soalnya dia menjawab dan even edukasi orang Farisi. Dia bisa aja loh ya, hidupnya sudah enak, dia tidak perlu memberi Yesus, nggak ditagih Yesus, nggak disuruh Yesus apa-apa, cuma disuruh membersihkan matanya ya, nggak disuruh apa-apa setelah itu. Bisa loh dia lupakan Yesus. Kayak 10 orang yang apa itu kusta yang di Lukas 17 ayat 19 sampai 11 sampai 19, cuman satu yang kembali setelah Yesus
menyembuhkan 10 orang kusta itu cuma satu yang kembali. Bisa juga orang buta ini melupakan Yesus. Dan itu bagaimana enaknya itu kayak sudah sembuh sekarang. Oh ya wes, aku bisa live a comfortable life gitu ya. Dan orang ini berani loh. Kenapa orang ini berani? Ya ini kayak ditulis di tadi, orang tuanya itu bahkan takut. Soalnya zaman dahulu orang Farisi itu kepala-kepala komunitas. Mereka itu kayak kalau zaman sekarang namanya itu kayak prime minister ya. Atau soalnya zaman dahulu sudah ada kayak presidennya, yaitu the pharaoh or apa namanya, the Roman emperor. Tapi kalau di Israel yang representatif Israel adalah orang-orang Farisi. Jadi mereka itu prime minister yang punya kuasa, dan mereka itu yang punya tempat apa namanya, Temple of God gitu. Nah, Temple of God itu tempat di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu berkumpul, berbisnis, dan sosialisasi lah. Jadi itu tempat yang paling bagus kayak bisnis centernya orang Yahudi. Nah, kalau orang buta ini kayak mau mengedukasi orang Farisi, mau membantah, mau melawan orang Farisi, itu punya keberanian yang banyak ya, menyanyali yang banyak. Soalnya itu nggak gampang. Itu dia dulu sebagai orang buta, dia itu sebagai orang outcast ya, orang luar. Nah, dia kalau membantah orang Farisi lagi, dia kalau diusir orang Farisi lagi, dia menjadi outcast lagi. Jadi kita harus belajar dari orang buta ini, harus stay committed even through adversity. Ya. Jadi kalau diaplikasi ke hidup kita ya, challenges yang gampang adalah apa ya, Zoom challenges. Mungkin ada konflik jadwal, mungkin Zoom-nya sekarang ganti jamnya dari jam 7 ke jam 10, jam 2 ke jam 5, atau konflik jadwal, atau mungkin sekarang kerjaanmu ganti. Ya, dulu kerjaanmu Jumat, sekarang kerjaanmu pindah ke Sabtu. Oh, ini konflik, ini challenge ya. Atau mungkin yang lebih common lagi ya, judgement dari teman. Kayak kenapa sih kamu ikut CG ya? Itu CG-nya cuman online. Kenapa kamu harus ikut konsisten? Kenapa kamu harus pelayan gini, pelayanan gitu? Apa sih worth it-nya? Kenapa kamu harus pelayanan kayak gitu-gitu? Kamu lu nggak dibayar, ya toh? Nah, worth it-nya adalah di poin ketiga, yaitu grow spiritually. Nah, ini aku menambahkan Perancis sedikit ya. Grow spiritually tous les jours, every day. Grow spiritually every day. Dan kita bisa baca di Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ia, yaitu orang buta itu. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu," katanya, "aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Amin. Nah, kita bisa lihat di sini ada character development. Ya. Nah, kita look back di jawaban yang pertama ya. Orang buta ini ada view of Jesus tiga macam view kepada Yesus. View yang pertama bisa dilihat di interview pertama dari orang Farisi. Dia menjawab di ayat 17 ini rasanya. Di ayat 17 dia jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Ya, itu sorry. Ini kedua. sorry. Mundur lagi kepada interview dari neighbors, dari tetangganya. Dari tetangganya dia jawab,
oh itu Yesus, rasanya itu Yesus orangnya. Ya. Jadi view pertama itu dia cuma jawab Yesus. Jadi Yesus sebagai orang, ya. Cuma tahu namanya. Oh Yesus, Yesus. Terus view kedua adalah, yaitu yang tadi aku barusan baca, ia adalah seorang nabi. Jadi ke-upgrade. Dia karakter development-nya itu, dia growth-nya adalah dari Yesus sebagai orang, sekarang naik kepada Yesus sebagai nabi. Dia percaya Yesus sebagai orang nabi. Soalnya, oh dia bisa menyembuhkan aku kok. Berarti dia orang nabi. Dia grow. Dan view ketiga yang terakhir yang kita barusan baca, dia katakan, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ya, view ketiga, orang buta ini langsung mengatakan kalau Yesus ini Tuhan dan langsung disembah. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, ini ada karakter arc ya, ini kayak kalau kita lihat di movie-movie kayak di anime atau kayak contohnya kayak Captain America deh. Captain America kan pertamanya Steve Rogers ini kurus-kurus, terus nanti habis disuntik super serum itu langsung kuat, gagah gitu. Nah, ini sama kayak orang buta ini. Dia pertamanya cuman view Yesus sebagai orang ya. Semua orang bisa kayak gitu ya. Cuman tahu Yesus sebagai Yesus orang Nazaret. Terus nanti keduanya naik growth. Yesus sebagai orang nabi. Terus naik lagi yang paling penting yaitu Yesus Tuhan ya. Dan kita bisa lihat kalau kita stay committed, kalau kita komitmen kepada Tuhan, kepada CG, kepada gereja, kita bisa grow. Kita bisa grow spiritually dan dan ini semacam walk of faith-nya dia. Ya, dari yang ayat 1-7 pertamanya itu, dia walk of faith-nya itu literal. Ya, literal berarti itu kayak sungguhan dia jalan dalam iman, dia sungguhan jalan. Nah, sekarang ketika dia committed, ketika dia sudah grow spiritually setiap hari, dia itu bukan cuman walk of faith yang sungguhan jalan itu. Dia spiritually-nya, dia spiritual growth-nya itu, dia sungguhan walk with God. Dia walk of faith-nya juga spiritual. Ya. Jadi habis tak lihat notes-ku dikit. Jadi habis sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Kristus, hidup sama Tuhan itu pasti beda. Seperti apa yang Tuhan mengatakan di ayat yang pertama-tama itu yang di ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Itu kayak foreshadow ya. Dulu sebelum orang buta ini bisa melihat, apa yang dia lihat? Kegelapan. Sungguhan literal kegelapan. Dan hidupnya, spiritualitasnya, itu juga dalam kegelapan. Tetapi setelah Yesus masuk ke dalam hidup orang ini, dia bukan cuma memelekkan matanya, dia bukan cuma mengasih terang kepada matanya, dia juga mengasih terang kepada jiwanya, kepada spiritualitasnya. Ya. Hidupnya langsung switch, hidupnya langsung dikasih visi sama Tuhan, visi mata dan visi hidup. Apa yang visi yang there's no greater vision daripada visi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Soalnya kayak yang di John 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mengikuti Tuhan itu hidupnya kekal, ya itu visi apalagi yang itu visi yang terbesar yang kita bisa dapatkan di hidup kita, yaitu mengikuti Tuhan. Dan life changing transformation ini aplikasinya apa dalam hidup kita? Apa yang relatable dalam hidup kita? Nah, kalau kita mengikuti Tuhan, cara gaya hidup kita itu pasti mengikuti Tuhan juga. Kayak contoh yang simple-simple, mungkin dulu sebelum percaya Tuhan atau dulu sebelum mengikuti CG, dulu sering marah-marah, tapi sekarang sudah bertobat, sudah lebih sabar, ya, sudah ngomongnya itu tonnya lebih
lebih santai, ngomongnya nggak marah-marah. Atau mungkin dulu yang paling gampang ya kayak ngerokok gitu ya, sekarang sudah nggak ngerokok. Dulu sering bolos di gereja, dulu sering bolos CG, sekarang konsisten ikut CG. Dulu bolos Alkitab, terus sekarang baca Alkitab. Ya, pasti kelihatan lah, pasti kelihatan, dan pasti orang-orang itu pasti notice. Oh, ini habis CG, habis baca Alkitab, kamu sekarang tambah tenang ya, kamu sekarang nggak marah-marah ya, gitu. Jadi mengikuti Tuhan itu pasti bisa dilihat dalam hidup kita juga. Seperti orang buta ini, dia bukan cuman dicelikkan matanya, dia langsung bisa mengutbai orang Farisi. Itu enggak, mana hebat itu. Orang Farisi itu kayak pastor-pastor, priest-priestnya zaman dahulu ya. Dia itu orang buta itu mengutbai mereka. Ya bayangkan ya, ini cuman contoh kita kayak mengutbai siapa ya, kayak Rick Warren gitu ya, atau yang terkenal ya kayak di gereja kita Pastor Philip atau siapa. Itu kan kayak bantah gitu ya. Tetapi itu life changing, bisa langsung dipakai Tuhan untuk mengkhotbahi orang yang harusnya lebih tahu lebih dalam, tetapi dia langsung bisa dipakai. Ya. All you have to do, yaitu poin pertama itu respon kepada Tuhan, dan kedua stay committed through adversity, dan ketiga nanti bisa grow spiritually every day. Ya, gitu. Jadi saya mengundang teman-teman yang ingin menjadi jemaat yang lebih baik, yang yang mau mengundang Yesus dalam hidup hidup hidupmu, dan mau stay committed ke CG, stay committed ke gereja online, maupun kita masih online semua kayak gini di Zoom, kita tetap nonton gerejanya masih online, masih cuman ketemunya once a month kan ya, di Perancis itu kita masih stay committed. Dan kalau kita stay committed, kita punya komitmen untuk mengikuti Tuhan, kita pasti grow spiritually. Ya, mau ngundang kita apa? Doa dulu ya, doa dulu atau PAW dulu, nyanyi PAW dulu. PAW dulu ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di CG ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang sudah mendengarkan Tuhan. Biarkan ini bisa memberkati mereka Tuhan. Dan biar mereka bisa meresponi kepada panggilan-Mu, respond to your call, Lord. Dan stay committed meskipun ada masalah-masalah dalam hidup kita. Mereka tetap mau komitmen, dan melewati itu mereka bisa
bertumbuh spiritually lebih dekat kepadamu Tuhan. Saya berdoa setiap orang di sini yang ingin lebih dekat lagi, tolong angkat tangan dan saya bisa doakan. Tuhan Yesus, terima kasih dan kami percaya bahwa kami di sini itu bukan kebetulan ya. Kami di sini membangun gereja di Eropa ini bukan sekedar kebetulan. Kita bisa saja mengikuti CG lain atau gereja lain, tapi Tuhan menetapkan kami di Sabtu ini Tuhan, kami berkumpul di sini itu pasti karena Engkau Tuhan, dan kami percaya tujuannya itu untuk membangun gereja lebih lagi, membangun visi-Mu Tuhan, dan kami percaya semua yang angkat tangan Tuhan bisa menjadi jemaat yang lebih baik lagi dan bisa meresponi panggilan-Mu, bisa stay committed meskipun ada masalah-masalah dalam hidup kita dan akan bertumbuh spiritually di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan Uncle Glenn.